Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Singgi Haryanto, yang terhormat Bapak Dedi Supriyadi, yang terhormat Bapak Ibnu Athaillah selaku dosen penguji. Pada hari ini tanggal 14 Mei 2020 saya akan mempresentasikan proposal dengan judul Perencanaan Struktur Baja Komposit pada Gedung Universitas Wahidiyah Kediri dengan Sistem Rangka Pemikul Momen. Saya Muhammad Zulfurqon, mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Universitas Wahidiyah, dengan dosen pembimbing Bapak Singgi Haryanto, Magister Teknik. Sebelum saya mempresentasikan proposal saya akan membacakan 3 poin penting yang terdapat dalam proposal. Yang pertama ialah pendahuluan, yang kedua kajian teori, dan yang ketiga metodologi. Baiklah Bapak-bapak penguji, saya mulai dari yang pertama, yakni pendahuluan yang berisi latar belakang masalah. Perencanaan ialah suatu perpaduan antara seni dan ilmu pengetahuan yang dikombinasikan oleh intuisi ilmuwan, ilmu pengetahuan yang didasari oleh statis, dinamis, kuat, aman, nyaman, dan ekonomis. Hal penting yang terdapat dalam perencanaan ialah memilih material yang akan digunakan dalam struktur konstruksi. Baja ialah material yang sering kita jumpai dalam lapangan. Baja pula sudah digunakan berabad-abad dalam dunia konstruksi. Material baja memiliki keuntungan dalam kuat tarik dan kuat tekan, dan juga baja tidak membutuhkan volume yang besar untuk memenuhi kebutuhan dalam suatu konstruksi. Dalam perencanaan ini, saya memilih objek Universitas Wahidiyah Kediri. Karena mengapa saya memilih struktur komposit baja? Karena sebelumnya perencanaan Universitas Wahidiyah menggunakan struktur beton bertulang. Jadi saya menggunakan struktur baja komposit untuk memiliki alternatif perencanaan yang bisa digunakan di kemudian hari. Selanjutnya, dalam latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, saya memiliki rumusan masalah. Yang pertama, berapa dimensi profil balok dan kolom komposit yang dapat digunakan dalam perencanaan. Yang kedua, berapa dimensi sambung balok kolom yang digunakan dalam perencanaan. Di samping itu, saya juga memiliki batasan masalah agar penjelasan dalam penelitian ini tidak terlalu umum atau terlalu kompleks. Jadi saya kecilkan kembali lingkupnya, yakni yang pertama, desain perencanaan struktur menggunakan metode LRFD. Yang kedua, perhitungan perencanaan meliputi struktur balok induk, balok anak, plat lantai, plat atap, dan kolom. Yang ketiga, tidak melakukan perencanaan struktur bawah. Saya hanya melaksanakan struktur atas. Metode pelaksanaan perhitungan anggaran biaya juga tidak dimasukkan. Sistem drainase gedung, elektrikal, dan segi arsitek gedung juga tidak saya masukkan. Yang keempat, perencanaan struktur atap gedung menggunakan dek beton. Yang kelima, perhitungan mengenai penghubung vertikal gedung atau tangga dan elevator dilakukan sebagai beban tambahan pada portal gedung.
Masuk ke poin yang kedua, kajian teori. Menurut Rahmat 2010, sistem rangka pemikul momen terbagi menjadi beberapa bagian, beberapa tipe yang dibedakan menurut material konstruksi dan kelas situs gempa tempat bangunan tersebut berdiri. Berdasarkan SNI 1726/2012, sistem ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem rangka pemikul momen biasa. Yang kedua, sistem rangka pemikul momen menengah. Dan yang ketiga, sistem rangka pemikul momen khusus. Konsep pelaksanaan. Menurut Kosim 2019, dalam melakukan analisa desain suatu struktur bangunan, perlu adanya gambaran yang jelas mengenai perilaku dan beban yang bekerja pada struktur. Hal penting yang mendasar adalah pemisah antara beban-beban yang bersifat dan dinamis. Beban diklasifikasikan sesuai dengan jenis-jenisnya. Yang pertama, beban gravitasi. Beban yang mengikuti gravitasi bumi. Yang pertama termasuk beban hidup. Beban hidup ialah beban bergerak. Atau bisa seperti ya kita manusia ini, saya bergerak gitu. Atau mesin bergerak yang bisa dijalankan di dalam operasional gedung dan sebagainya. Jadi beban yang bisa tidak menetap. Beban mati. Beban mati ialah beban yang sudah tidak bisa digerakkan kembali. Maksudnya sudah pada posisinya tidak dirubah-rubah. Itu beban mati. Contoh seperti kolom, balok, atap, dan lain-lain. Meja, kursi, lemari, seperti itu. Dan beban angin. Dan beban hujan saya masukkan dalam beban gravitasi karena mengikuti gravitasi bumi. Setelah itu beban angin atau beban horizontal. Beban yang gravitasi tadi termasuk beban vertikal. Kalau yang beban angin beban horizontal. Lalu ada beban gempa. Saya masukkan dalam perencanaan karena Indonesia ialah suatu daerah yang termasuk banyak lempengan kerak bumi. Jadi pergeseran lempeng bumi banyaknya di daerah Indonesia. Maka dari itu dalam perencanaan gedung atau perencanaan struktur di Indonesia wajib memasukkan beban gempa sesuai lokasi dan sesuai lokasi struktur masing-masing. Lalu ada kombinasi pembebanan. Perencanaan struktur. Saya masukkan ada 5 bagian. Yang pertama ialah plat. Yang kedua ada tangga. Yang ketiga balok. Yang keempat kolom. Dan yang terakhir sambungan. Masuk ke poin ketiga, yakni metodologi. Jenis penelitian yang dilakukan perencanaan ini ialah studi perencanaan yang perlu dipersiapkan dalam pengerjaan tugas. Ini adalah data-data yang menunjang proses perencanaan konstruksi yang berupa gambar bestek, denah pembalokan, data material yang digunakan pada perencanaan sebelumnya, serta dalam material yang akan dilakukan sebagai kajian perencanaan berikutnya. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat yang saya gunakan dalam perencanaan ini ialah software Microsoft Word untuk penulisan, yakni dan software untuk perhitungan struktur, yakni SAP 2000, dan juga AutoCAD 2016 untuk melihat denah dari yang
saya ambil data dari Departemen Wahidiyah. Yang kedua, bahan yang saya butuhkan atau saya ambil dari Departemen Perlengkapan Wahidiyah berupa gambar denah bangunan gedung, lalu mutu beton yang digunakan, dan diameter kuat tarik tulangan yang digunakan, kecepatan angin datar, dan juga lokasi proyek menurut peta persebaran gempa Indonesia. Literatur yang digunakan dalam studi perencanaan ini yakni SNI 1729 tentang tata cara perencanaan struktur baja untuk bangunan gedung. Lalu SNI 1727 2013 tentang beban minimum untuk perencanaan gedung dan struktur lain. SNI 1726 2012 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk bangunan lain. SNI 2847 2002 tentang tata cara perhitungan struktur untuk bangunan gedung. Dan yang terakhir, Peraturan Pembebanan Indonesia untuk gedung tahun 1983. Kerangka penelitian yang saya gunakan yakni dimulai dengan pengumpulan data. Pengumpulan data yang diperoleh dari Departemen Perlengkapan Wahidiyah. Dan juga setelah itu berlanjut ke studi literatur. Studi literatur dari yang sudah saya sebutkan di atas tadi, saya ambil objek-objek yang diperlukan. Dan juga setelah itu saya gunakan ke preliminary design. Setelah preliminary design, saya gunakan ke pembebanan struktur yang dipergunakan oleh software SAP 2000 dan juga menganalisa struktur tersebut. Setelah analisa struktur selesai, saya cek kontrol penampang balok kolomnya. Jika kontrol penampang balok kolom tidak sesuai dengan yang diinginkan, kembali lagi ke preliminary design. Terus berulang hingga ditemukan perhitungan yang sesuai. Setelah selesai, lanjut ke perhitungan sambungan dan juga kontrol penampang sambungan. Setelah kontrol penampang sambungan berhasil ditentukan perhitungan, diulang gambar desain tersebut dan ditampilkan dalam lampiran penulisan. Demikianlah presentasi proposal penelitian saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Atas perhatian Bapak dosen penguji, saya ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin. Saya harap untuk revisi sebagai pembenahan saya di kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.